yaitu kalau orang menghadap Allah wajib dia menghilangkan sifat uluhiyah. Tatkala kita menghadap Allah, hilangkanlah sifat uluhiyah, bertelanjang dari sifat uluhiyah, berpakaian dengan sifat ubudiyah. Seorang ulama berhadapan Allah wajib dia menghilangkan perasaan dirinya berilmu, bertelanjang dari sifat ilmu, berpakaian dengan sifat jahil. Begitulah caranya orang-orang yang alim menghadap Allah. Orang kaya kalau menghadap Allah, tafakkur kepada Allah, wajib bertelanjang daripada merasa mempunyai sesuatu. Harus dia berpakaian dengan pakaian antumul fuqara. Kamu apa? Tidak punya apa-apa. Orang berpangkat walaupun rendah pangkatnya, tatkala dia tawajuh kepada Allah wajib bertelanjang daripada sifat ketuhanan yaitu qudrat, dan wajib dia mengaku bahwa dirinya itu adalah lemah. Orang-orang yang sehat dan gagah, tatkala dia tafakkur menghadap Allah wajib bertelanjang daripada sifat ketuhanan yaitu sifat kuat. Wajib dia menutup auratnya dengan merasakan bahwa dirinya bersifat lemah. Lima itu adalah yang pertama sifat uluhiyah, yang kedua sifat ubudiyah. Sifat uluhiyah itu alim, kaya, berkuasa, kuat, yang satunya mulia. Kepada orang yang keturunan asyraf, keturunan orang soleh, tatkala dia tawajuh kepada Allah wajib bertelanjang dari pemerasaan mulia, karena itu sifat Allah, dan dia wajib menutup dengan sifat ubudiyah, yaitu dirinya itu hina. Keringkasan sifat uluhiyah: pertama kaya, dua alim, tiga berkuasa, empat gagah dan kuat, lima mulia. Itu sifat uluhiyah, sifat Allah. Wajib tiap-tiap hamba bini-bini laki-laki yang berikbal akal melepaskan yang lima itu dari pengerasaan di dirinya. Sebab itu adalah hak bagi Allah. Jangan mengambil hak Allah. Ambil hak diri sendiri, yaitu lawanannya sifat ubudiyah. Pertama fakir, kedua jahil, ketiga dhaif, tidak kuasa, ajiz. Yang kedua dhaif, yang keempat dhaif, lemah, yang kelima hina. Itulah sifat ubudiyah, dan inilah perintah Allah Subhanahu wa taala yang disampaikan dalam Al-Qur'an itu, yaitu wa'budullah, hambakanlah dirimu kepada Allah. Duduk di kehambaan, dan lain-lain dari ayat-ayat lagi yang menunjukkan perintah duduk di kehambaan, jangan duduk di ketuhanan.
Biasa kalau orang jago-jago itu punya murabbi mursyid, murabbi mursyidnya itu menekankan supaya jangan merasa gagah dan berani, karena itu sifat Allah. Kita tetap lamah lintuk. Biasa kayak itu. Nah, jadi setiap nang jagau itu tidak memakai sifat ketuhanan apabila bisnis Syekh Murabbi Mursyid dan menurut dengan pimpinan gurunya. Kalau tidak, dia mengaku dirinya Tuhan. Kada sedikit kurang jagau-jagau karena kada bisi guru mursyid merasa dirinya jadi Tuhan. Kada sedikit kurang sugih yang tidak bisi guru mursyid merasa dirinya Allah. Karena dia mengaku sugih, dia mengaku jagal. Kada sedikit pegawai yang mengaku jadi Allah, sebab dia tidak punya guru mursyid atau tidak menurut gurunya mengaku dia punya kekuasaan di wilayah sini. Demikian orang yang punya rumah tangga bahkan punya diri sendiri, dia itu mengaku kawa mengatur diri sendiri, kawa mengurus mata, kawa mengurus telinga, kawa mengurus muntung, kawa mengurus tangan dan batis. Padahal sifat kekawaan itu sifat Allah, bukan sifat kita. Itu baru diri sendiri ya, apalagi bisi bini, apalagi bisi anak. Nah, jadi kemusyrikan inilah yang wajib kita bersihkan di diri kita masing-masing. Masing-masing bidang yang itu tadi. Kalau mau berpikir ke sana, insya Allah kita insaf dan mengaku bahwa banyak dosa. Dengan adanya pengakuan itu, insya Allah kita berpikir dan minta tolong lawan Allah supaya kembali ke jalan benar sebelum meninggal dunia. Begitulah laki-laki perempuan yang hidup di dunia semestinya punya guru, Syekh Murabbi Mursyid dan taat kepada guru itu, siap laksanakan. Tidak ada usul mausul. Kemudian kalau seseorang itu punya guru Syekh Murabbi Mursyid kebetulan أو كان في أحدهما فيقدم وجوبا رجلا أو غيره قبوله أو كان ya أو كافي aku salah melihat أو كافي أحدهما أو كافي أحدهما atau mencukupilah si benda itu satu daripada kubul dan dubur. Ini lebih susah lagi orang ini. Hanya bisi kain sekedar menutup satu dari dua kemaluan. Luar biasa susahnya orang ini lah. Bagaimana hukumnya kalau begitu? Fayuqaddimu juban rajulan aw ghairahu qubulahu. Wajiblah ia mendahulukan sama ada laki-laki atau lainnya akan kubul yang ditutup, biar dubur dibuka. Itu peraturannya. Sampai begitu Allah Ta'ala mengatur bagi orang yang paling susah hidupnya ini. Summa kemudian duburahu, sedikit daripada duburnya dikenakan, lamunnya cukup kainnya. Alasan litawajjuhihi bil qubuli lil qiblah, karena kubul itu yang menghadap ke jihad Baitullah. Jadi harus nang menghadap Baitullah itu ditutupi dengan kain. Kalau dubur membelakangi Baitullah. Nah, itulah Baitullah
Sampai-sampai bagi orang yang susah menutup kubulnya karena menghadap Baitullah, apalagi menghadap Allah, harus ditutup keseluruhan badan. Maksudnya menutup keseluruhan badan, kita baca aja sudah kata-kata orang tua, yaitu kalau orang menghadap Allah wajib dia menghilangkan sifat uluhiyah. Tatkala kita menghadap Allah, hilangkanlah sifat uluhiyah, bertelanjang dari sifat uluhiyah, berpakaian dengan sifat ubudiyah. Seorang ulama berhadapan Allah wajib dia menghilangkan perasaan dirinya berilmu, bertelanjang dari sifat ilmu, berpakaian dengan sifat jahil. Begitulah caranya orang-orang yang alim menghadap Allah. Orang kaya kalau menghadap Allah, tafakkur kepada Allah, wajib bertelanjang daripada merasa mempunyai sesuatu. Harus dia berpakaian dengan pakaian antumul fuqara. Kamu tidak punya apa-apa. Orang berpangkat walaupun rendah pangkatnya, tatkala dia tawajuh kepada Allah wajib bertelanjang daripada sifat ketuhanan yaitu qudrat, dan wajib dia mengaku bahwa dirinya itu adalah lemah. Orang-orang yang sehat dan gagah, tatkala dia tafakkur menghadap Allah wajib bertelanjang daripada sifat ketuhanan yaitu sifat kuat. Wajib dia menutup auratnya dengan merasakan bahwa dirinya bersifat lemah. Lima itu adalah yang pertama sifat uluhiyah, yang kedua sifat ubudiyah. Sifat uluhiyah itu alim, kaya, berkuasa, kuat, yang satunya mulia. Kepada orang yang keturunan asyraf, keturunan orang soleh, tatkala dia tawajuh kepada Allah wajib bertelanjang dari pengerasaan mulia, karena itu sifat Allah, dan dia wajib menutup dengan sifat ubudiyah, yaitu dirinya itu hina. Keringkasan sifat uluhiyah: pertama kaya, dua alim, tiga berkuasa, empat gagah dan kuat, lima mulia. Itu sifat uluhiyah, sifat Allah. Wajib tiap-tiap hamba bini-bini laki-laki yang berikbal akal melepaskan yang lima itu dari pengerasaan di dirinya. Sebab itu adalah hak bagi Allah. Jangan mengambil hak Allah. Ambil hak diri sendiri, yaitu lawanannya sifat ubudiyah. Pertama fakir, kedua jahil, ketiga dhaif, tidak kuasa, ajiz. Yang kedua dhaif, yang keempat dhaif, lemah, yang kelima hina. Itulah sifat ubudiyah, dan inilah perintah Allah Subhanahu wa taala yang disampaikan dalam Al-Qur'an itu, yaitu wa'budullah.
hambakanlah dirimu kepada Allah. Duduk di kehambaan. Dan lain-lain dari ayat-ayat lagi yang menunjukkan perintah duduk di kehambaan, jangan duduk di ketuhanan. Jadi biasa guru syekh murabbi mursyid kalau muridnya itu berusaha, yang dimasukkan ke dalam muridnya itu penjagaan adalah jangan merasa punya milik. Jadi muridnya yang pengusaha itu tidak merasa milik modal dan ujungan. Oleh sebab itu, seorang pengusaha yang punya guru murabbi mursyid, tatkala berujung dia membagi-bagi ujungannya karena bukan miliknya. Tatkala dia rugi, dia tertawa, tidak bersusah hati karena dia merasa bukan milik dia. Apalagi apabila habis lalu modal, dia tidak sedih karena memang bukan milik dia, milik Allah. Kapan Allah mengambil milik dia, dia ridho dan ikhlas lego menyerahkan kepada si punya milik. Itu kalau pengusaha yang punya guru dan menurut lawan guru, karena tidak semua murid menurut guru. Kalau pegawai punya guru syekh murabbi mursyid, biasa syekh murabbi mursyid itu menekankan kepada pegawai itu jangan merasa berkuasa di daerah, di provinsi atau di kampung atau di gang situ, karena itu sifat ketuhanan. Bahkan di rumah tangga pun tidak merasa berkuasa di rumah tangga. Bahkan di diri sendiri pun tidak merasa berkuasa mengatur mata, telinga dan sebagainya. Karena semua perasaan berkuasa itu adalah mengakui sifat ketuhanan. Jadi tatkala pangkatnya hilang, maka dia ketawa aja. Sebab dia tahu memang ini adalah sifatku memang tidak punya kekuasaan. Jadi kalau bingung tatkala pangkat hilang, asal ada bisi guru murabbi mursyid dan menurut kepada murabbinya. Tapi kalau menurut lawan guru bahaya, modal Nabi Musa menagur lawan Nabi Hajar. Itu bukan Nabi Musa salah ada. Nabi Musa itu orang rasul maksum tapi sindiran. Artinya bahwa banyak orang yang menuntut ilmu itu tidak bisa sanggup melaksanakan adab terhadap gurunya. Dan di situ riwayat itu adalah menekankan sebenarnya kepada thalabatul ilmi supaya janganlah mengiktirat kepada syekh murabbinya. Itu maksudnya itu kisah artawa istilah usul fikih itu khabariyah di mana insya'iyah. Kalau istilah istilah balaghah khabariyah di mana insya'iyah. Kisah tapi maknanya menyuruh supaya semua orang yang jadi murid jangan menentang kepada gurunya. Nah, kalau sudah kata-kata murid, walaupun kita sudah jadi guru, tetap saja jadi murid. Sebab kita asalnya mengaji lawan guru. Jadi tetap saja kita itu murid. Ya kan? Nah, si guru kita pun yang di atas dari kita, beliau pun demikian, tetap merasa dirinya murid karena di atas dia ada lagi sebagai guru dia, sampai kepada Rasulullah SAW yang disebut Syekhul Kul, guru sealam semesta.
sampai ke sana. Sampainya itu ke situ, sampai kepada Syekhul Qul itu. Jadi kita membanding dengan guru yang ada aja dulu sudah kalah. Apalagi kita banding kepada sahabat, lebih kalah lagi. Apalagi membanding kepada Rasulullah, kita ini hilang. Bukannya kalah lagi, hilang. Biasa kalau orang jago-jago itu punya murabbi mursyid, murabbi mursyidnya itu menekankan supaya jangan merasa gagah dan berani, karena itu sifat Allah. Kita tetap lamah lintuk. Biasa kayak itu. Nah, jadi setiap nang jago itu tidak memakai sifat ketuhanan apabila bisnis Syekh murabbi mursyid dan menurut dengan pimpinan gurunya. Kalau tidak, dia mengaku dirinya Tuhan. Kada sedikit orang jago-jago karena kada bisi guru mursyid merasa dirinya jadi Tuhan. Kada sedikit orang sugih yang tidak bisi guru mursyid merasa dirinya Allah. Karena dia mengaku sugih, dia mengaku jagal. Kada sedikit pegawai yang mengaku jadi Allah, sebab dia tidak punya guru mursyid atau tidak menurut gurunya mengaku dia punya kekuasaan di wilayah sini. Demikian orang yang punya rumah tangga bahkan punya diri sendiri, dia itu mengaku kawa mengatur diri sendiri, kawa mengurus mata, kawa mengurus telinga, kawa mengurus muntung, kawa mengurus tangan dan batis. Padahal sifat kekawaan itu sifat Allah, bukan sifat kita. Itu baru diri sendiri ya, apalagi bisi bini, apalagi bisi anak. Nah, jadi kemusyrikan inilah yang wajib kita bersihkan di diri kita masing-masing. Masing-masing bidang itu. Kalau mau berpikir ke sana, insya Allah kita insaf dan mengaku bahwa banyak dosa. Dengan adanya pengakuan itu, insya Allah kita berpikir dan minta tolong lawan Allah supaya kembali ke jalan benar sebelum meninggal dunia. Begitulah laki-laki perempuan yang hidup di dunia semestinya punya guru, Syekh murabbi mursyid dan taat kepada guru itu, siap laksanakan. Tidak ada usul mausul. Kemudian kalau seseorang itu punya guru Syekh murabbi mursyid, kebetulan dia ini seorang ulama. Nah, biasanya Syekh murabbi mursyid ini memimpin supaya dia bertelanjang dari sifat ilmu yang ada di otaknya, mengaku bahwa diri itu jahil. Sebab ilmu itu adalah sifatnya Allah kalau kita masuk di wahdaniyat sifat. Jadi biasa rusaknya orang-orang guru, orang-orang alim mengaku dirinya Tuhan, yaitu merasa punya ilmu. Sedikit atau banyaknya sama aja. Selama ada perasaan di hati berilmu, selama itulah mengaku seorang Tuhan kedua. Wa ma yu'minu aktsaruhum billah illa wa hum musyrikun. Orang yang beriman sedikit sekali, yang musyrik yang paling banyak. Jadi bertelanjanglah daripada ilmu, berpakaianlah dengan sifat kejahilan. Insya Allah kita selamat. Tetap di sifat ubudiyah, meletakkan perasaan itu di sifat ubudiyah. Apalagi keturunan orang alim benar aja, seorang nyambung
lalu rasa hebat, menyurung tangan orang, cium tangan unda, balik sebab unda anak tuan guru. Padahal anak sih nang alim siapa? Abahnya. Apalagi cucu nang alim kayaknya jauh benar. Maka ini nang lagi lapas deh. Lapas ke kampung situ, ke desa situ, ke desa situ membawa silsilah. Tujuannya minta dana, kalau bisa minta kawinatan, minta ambil supaya nyawa dapat juriyat kayu unda. Itu aja kaliannya. Karena apa? Karena kada bisnis syekh murabbi mursyid. Kalau ada mursyidnya, insya Allah tidak akan begitu kelakuannya si juriyat ini. Nah, oleh sebab itu malam yakun lahu syekhun asyaitanu syekhuhu. Selama belum taat atau belum punya guru mursyid, maka yang kita bikin guru adalah pangrasa kita. Apa manit takhada ilahu hawa, bertuhan pangrasa. Mbah sudah rasa cocok gawi, mbah rasa pada cocok tinggalkan. Berarti dia bertuhan pangrasa, meninggalkan akan Allah karena tidak ada guru, atau ada guru tapi dia tidak taat. Kalau dia punya guru dan taat, niscaya Mikail datang ke rumahnya main juri amplop. Nah, innal rizqa la yatlubul abda kama yatlubuhu ajaluh. Sebenarnya itu inna huruf taukid. Sebenarnya. Nah, kalau kata-kata orang bahari kasarnya tak kacak jatuna. Itu huruf taukid tak kacak jatuna. Rezekilah yang mendatangi hamba, bukan si hamba yang mendatangi rezeki. Bandingan ajal yang mendatangi hamba. Mana ada hamba mendatangi ajal? Tidak ada hamba satupun yang ingin mati, tapi mati yang mendatangi dia. Walau kuntum fi burujin musyayyadah, aina ma takunu yudrikumul maut. Si maut itu fa'il, yudrik itu fi'ilnya. Si maut nang yudrik. Demikian si rezeki nang datang. Kalau kita udah tahu begitu, kenapa jadi bersusah payah menuntut rezeki? Asal percaya kepada hadis tadi. Yang penting tugas kita selaku pegawai Allah Ta'ala laksanakan. Masalah tukang gaji Allah Ta'ala tetap innallaha la yukhliful mi'ad. Disinilah orang ahli kasbi lemah dan rendah derajat dari ahli tajrid. Memang dua golongan ada, minkum man yuridud dunya itu ahli kasbi, wa minkum man yuridul akhirah itu adalah ahli tajrid. Tafsirnya minkum man yuridud dunya lil akhirah. Ada lagi wa minkum man yuridul akhirah li ajli khaliqiha. Kalau orang keturunan mulia seperti Ashraf dan seperti dzurriyyat Sulaha dan ulama dan ubad, punya syekh murabbi mursyid yang biasanya syekh murabbi mursyid itu mengobati dan memberi resep hanya satu saja, yaitu jagalah jangan merasa mulia, sebab penyakitnya di situ. Nah, kemuliaan itu sifat Allah.
kehinaan sifat hamba. Jadi ringkasnya tugas Syekh Murabbi Mursyid ini menetapkan seseorang di makam seseorang itu. Tidak lebih daripada itu tugasnya. Dan dijaganya, kalau dia udah 2-3 kali dipadahi masih memakai sifat ketuhanan itu, dia sudah bye-bye. Habis tinggal di sini aja kita berpisah. Seperti Nabiullah Khadir 3 kali kejadian ujar Nabi Khadir, hadza firaqu baini wa bainak, sa'unabbiuka bi ta'wili ma lam tasti' alaihi sabran. Jadi kita ini umut mentafakkurkan diri ini. Masalah sembahyang aja banyak yang tertinggal. Waktu lagi muda-muda kita sembahyang kehendak. Sekarang sudah tua. Alangkah bagusnya waktu siang dan malam yang kosong diisi dengan mengodok sembahyang. Dari mulai subuh, dhuhur, asar, maghrib, isya. Tinggalkanlah qabliyah ba'diyah. Sebab banyak solat-solat kita itu nang kada sah. Ada kalanya karena udunya kada bagus bahari. Ada kalanya karena bacaan kurang fasih bahari. Ada kalanya karena tumakninah ketinggalan sembahyang nang bahari. Ada kalanya karena kurang khusyuk atau tidak khusyuk sama sekali. Ini menghajatkan taubat, yaitu dikodok sembahyang-sembahyang yang dahulu itu tadi. Demikian puasa, banyak puasa kita yang rusak dengan mengupat orang dan sebagainya. Sugiannya taubatnya itu walaupun puasa juga tiap bulan, tapi hendaklah kita itu bayar fidyah. 1 harinya seliter beras diserahkan kepada jiran yang susah untuk kifarat daripada puasa kita yang tidak sempurna itu. Ini sangat penting kepada kita, sebab kita ini hidup pada belawasan, memarahi kubur. Nang anum nang tuha sama, nang dimarahinya itu kubur. Biar beundur berjalan tetap bemarah juga, bemarah ke kubur. Nang penting itu kita ini berusaha karena diberi akal. Ya kalau tak, untuk menyelamatkan masing-masing diri kita. Kalau dosa terhadap makhluk, minta halal, minta maaf, minta ridho, minta ampun, artinya mengaku salah. Kemudian jangan lagi banyak bergaul. Harus luzumul buyut, kecuali perlu baru keluar rumah. Karena taubatnya memang benar. Tapi kalau taubatnya ketaubatan itu masih seimbang antara di rumah dengan keluar dari rumah. Kalau seimbang keluar rumah 12 jam, di rumah 12 jam, itu belum sempurna taubatnya. Apalagi 20 jam bergaul, 4 jam aja di rumah, sudah kada seimbang. Orang yang bertaubat daripada dosa di pergaulan, caranya melepas akan tempat dosanya itu, yaitu di gaulan tadi. Harus menjauhi gaulan. Kepada orang lain janganlah jahat sangka. Bahkan hendaklah mendoakan kepada orang itu supaya taubatnya diterima Allah. Karena dia sudah sadar bahwa selama bergaul menambah dosa. Jalannya mengurangi majelis dosa tadi, pergaulan tadi.
li tawajjuhi bil qubul li kiblah. Nah, karena si kubul itu menghadap akan Baitullah, maka wajib ditutupi. Nah, itu untuk menghormat Baitullah, apalagi Allah. Kalau menghadap Allah lebih-lebih lagi disuruh hormat dengan jalan tadi, melepaskan daripada sifat uluhiyah dan berpakaian dengan sifat ubudiyah. Istilahnya bertelanjang dari sifat ketuhanan di pengrasaan, berpakaian rapi dengan sifat ubudiyah kehambaan. Sifat uluhiyah 5 yaitu kaya, alim, berkuasa, kuat dan gagah, dan mulia. Sifat kehambaan yang dipakai oleh setiap manusia laki-laki bini-bini yaitu pertama fakir, kedua jahil, ketiga lemah, ya kan? Nah, lemah artinya kada berkuasa. Keempat dhaif, artinya apa? Kada kuat. Yang kelima hina, kada mulia. Jadi duduklah di sifat kehambaan, janganlah duduk di sifat ketuhanan. Ini letaknya di pengrasaan. Kalau orang itu adalah alim, ada di awaknya, turunan mulia ada di awaknya, sugih ada di awaknya, pangkat ada di awaknya, jagau ada di awaknya. Syekh Murabbi Mursyid ini sulit mengurusnya sebab penyakit berat 5 penyakit berat yang harus dibasmi oleh tabib dokternya itu. Apalagi si muridnya ini udah merasa jagau, menghinakan kepada Syekh Murabbi. Apabila sudah menghinakan, kada mau menerima apa perintah daripada Syekh Murabbi tadi. Kada mau nang siap laksanakan. Nah, itulah kebanyakannya gangguan-gangguan orang menuntut ilmu tadi kita ulangi, terpengaruh dengan sahabat. Ya, kalau bujur-bujur hendak alim sampai kepada ilmu nang tadi, melepaskan uluhiyah, memakai ubudiyah, harus kawan kita, guru dan kitab. Hanya itu aja. Yang lain lepaskan semuanya. Nah, itu. Kawa kada. Apabila ada kemauan, Tuhan menolong. In yurida islahan yuwaffiqillah bainahuma. Asal ada kemauan, Allah menolong. Fasitruhu ahammu, maka menutup yang menghadap kiblat yaitu kubul lebih dipentingkan daripada si dubur. Ta'ziman laha, illatnya karena menghormat dan membesarkan bagi kiblat. Walisitri duburi ghaliban bil al-yataini, dan karena kebanyakannya si dubur tertutup dengan 2 pipi burit. Pipi burit itu bersampuk, lalu si luang burit tertutup. Jadi nang menutup luang burit, pipi burit juga. Itu ngarannya wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Begitu Allah Ta'ala menyusun sifat kasih sayang antara luang burit dengan pipi burit. Karena dia itu bersaudara. Nang ini luang burit, nang ini pipi burit. Berarti dua-duanya anak burit. Kalau memikirkan soal agama ini kan tambah gembira kepada Allah, syukur artinya. Tapi kalau memikirkan soal dunia tambah mau.
aja. Takun aja orang ngurus dunia kan, hanya banyak urusannya bermau kayaknya. Nah, jadi walaupun di tengah-tengah pelajaran tinggal 5 menit lagi waktunya fikih, aku menyampaikan satu ayat, fattaqullaha mastata'tum. Terutama ditujukan kepada pengusaha. Diulangi, terutama ditujukan kepada pengusaha. Fattaqullaha mastata'tum, hendaklah kamu melaksanakan perintah Allah sekadar kekuasaan yang diberi Allah kepada kamu. Fahamnya kepada penguasa, janganlah membeli barang yang lebih daripada duit yang ada di kantong. Itu pahamnya. Kalau berlian harganya 1 miliar, duit di kantong 1,5 miliar, jangan menukar akan berlian itu, karena duit kalau cukup. Timbul pertanyaan nafsu, bagaimana umpama bakawan menukar berdua? Ya kan? Bahau bersyarikat seikung 1,5 miliar, seikung 1,5 miliar, kawa kalau menutup. Ujar si iblis, kalau ditukar 1 miliar dengan jalan bersamaan menukar berdua, kena lamunnya dimasak dijual jadinya 3 miliar. Ujar si iblis mahayal. Hayalan iblis ini lebih tinggi daripada hayalan si paloi. Raja, kalau mahayal iblis itu raja. Sampai iblis itu mahayal seakan-akan hayalan itu ada di hadapan. Padahal kan ada bendanya. Hayalan itu seakan-akan ada di hadapannya. Sari kerja iblis ini mendengarnya. Dan sifatnya iblis itu sasar sehari seserba anum matinya. Kalau orang bersahabat jin, lihat aja sasar batura, sasar tinaba anum. Karena kawalnya iblis. Dan setiap orang bersahabat jin atau dukun, 99 dustanya, 1 nang bujurnya. Kalau inya mau obati orang, 99 nang bertambah penyakit, 1 aja nang baik. Tapi nang dipendelnya nang baik ini tuh supaya inya banyak pasien. Itulah si dukun. Dan gawian si dukun ini orang kada berduit, jadi inya mencari duit. Di ujung-ujungnya duit. Bukan undang-undang dasar. Itulah dukun. Lihat ya, kan kalau orang bersahabat jin itu mesti penyebabnya itu kada berduit. Hendak mencari duit, jalannya baca tambahan. Supaya baca tambahan, bakawan jin. Ya tujuannya bakawan jin itu kesan baca tambahan aja. Alternatif istilah sekarang. Aku sudah berpuluh-puluh lebih alternatif yang datang ke bejin semuanya. Ada nama luar di pinggangku batu. Sekalinya silin bersanggup batu di tangan. Bupati sudah ada. Wakaf Polres sudah beli. Nang membawakan ke rumah bupati lawan wakaf. Membawakan hasilnya. Sekali di sini sampai sini, wah ada batu di sini. Padahal batu itu bisa bersanggup di tangan. Ya sini. Dikitipakan sini batu itu di pinggangku sakit pinggang, bebalar sabang. Batu nah di sini batunya, batu kerikil. Nyata benar batu yang di kampung sini dari bawah sini. Cuma si waklan ini, si wakil polisi ini ke Polres nih, ada paham, ya kayaknya paham ditangkap kecil tak. Tapi itu ngaranya penipu guru. Ada lagi nang maisap ke pinggangku karena penyakitku ini kan di pinggang, diisapnya pinggangku. Mengambil kawan dah. Nah. Mengambil muak nang keluar paku
nang mengambil pakunya mungkin dihitunginya Haji Udin. Itu Haji Udinnya ada. Berapa bila ke pakunya? Pakunya itu paku sirap, sudah batagar, dibuatnya kemuntungnya bedulu. Aku beganangan musliah sebiji paku tetagok. Ujar babinian balikan duit. Aja kalau konduskan ini diberi duit. Bahambar di lain buru tuh jangan jadi kau berjalan unda mau obatinya payu pulang ke lain ya. Jadi hati-hati kalau orang sudah jadi apa namanya? Jadi panutan masyarakat jangan sembarang. Sebab itu bisa membawa ke orang banyak. Nah, pak urutan aja pak aja hendak mau urutakan. Apabila baik, unda tak mau urutakan ya supaya yang lain berurutan ini apa? Samunya mengambil kesempitan di dalam kesempatan. Nang jadi tamu benar aja kan melihat ke penyakit itu nah. Baik, misalnya aku nih kawa pulang mengajar, kalau unda aja mau obatinya, padahalnya memberi resep kada, menuduh akan menyucuk kada. Kalau pang menyucuk di sini, masukkan jarum sekian. Kada lupa pada sebatik-batik. Cuma masang kacamata cengang, nama nyucuk orang jiwa, mbahnya kawa mengajar. Kalau unda nang mau obat di sini, kalau unda nang merawat di sini, daripada sombongnya nih kan. Pintangan mana ini itu? Nangaran berfungsi, fungsinya itu pintangan mana? Kada ada berfungsi. Cuma pengakuan merasa berfungsi itu ada. Nah inilah berhala yang di dalam pengerasaan ini wajib kita hilangkan sebelum mati. Berat benar guru Mas Budaya ya. Illa man atallah biqalbin salim ini kalau kita pikirkan berat. Bukan muha nang baik, bukan keluarga nang soleh, bukan harta nang banyak, bukan pangkat nang tinggi, bukan banyak bisi bini, anak buah, keluarga dan pengikut, murid dan sebagainya, bukan banyak bisi kitab, bukan banyak bisi wiritan kada. Nang selamat itu hati nang bersih. Illa man atallah biqalbin salim. Urusan qalbin salim ini luar biasa. Harus kita itu diawasi oleh orang yang sudah salim qalbunya, yaitu Rasulullah SAW. Oleh sebab itu, marilah kita bersama-sama memperbanyak sholawat kepada Rasulullah SAW setiap malam. Diatur dalam kitab Durrun Nafis, barang siapa membaca salawat ini 10.000 tiap malam dengan ikhlas, jangan ada tujuan itu dan ini, sebagaimana wajah wajhilladzi tadi, 10.000 hitungan salawatnya, insya Allah di dalam 2 tahun dia akan dibukakan hijab. Kalau sudah dibukakan hijab berarti menjadi muridnya Rasulullah. Selamat sudah. Salawatnya Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Itu aja. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. 10.000. Mun 1.000 aja pangjak dasar penawar juga. Bolehlah membaca aja sambil berdangkap dasar kada badak juga. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم
Allahumma salli ala sayyidina Muhammad an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Ya paling-paling mulai pukul 8 sampai pukul 5 subuh. Saban malam di dalam 2 tahun asal ikhlas, jangan ada tujuan raf'ul hijab. Selama ada di hati untuk terbuka hijab, jangan membaca dulu. Sehingga kosong daripada tujuan, baru mulai membaca. Itu syaratnya mesti ikhlas. Kalau kada ikhlas, kada mau. Cuma lamun Tuhan menolongi, kawa ikhlas, kawa membacanya dalam 2 tahun, hasil maksud. Kada kawa membaca lagi, aman sudah hasil maksud, jadi murid Rasulullah itu kada kawa dibaca lagi. Cuma nang perasaan itu nyaman, itu aja. Nang perasaan itu nyaman, itu aja. Sesuai dengan doa kita, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina nyaman. Siratal ladzina nyaman. Minta jawab. An'amta urang nang pian bari kenikmatan, apa artinya? Ya nyaman. Berdoa hendak nyaman, gawian dunia maulah. Karena jadi ngarannya hendak ke kanan, jalannya ke kiri. Pintar ke bungul apa? Hah? Limpat pintar. Kenapa limpat? Nah iya. Ya. Wali sitri dubur galiban bil il af'al yataini. Wa ba apa? Wa yazur ya jawata wa yazur ya kan wujuban qamisuhu. Nah itu ai jaiba qamisihi, babuang modok walau binahwi misallatin isim alat tuh memnya di bawah ya kan, midrabun angge misallatin au yasuruhu walau binahwi lihiyatihi aw yadihi wa yazirru wujuban qamisuhu, dan wajib ia yazurru, ulun salah baca, wa yazurru, dan hendaklah ia memasukkan wajib hukumnya akan jaiba qamisihi. Kenapa jaiba qamisihi? Tangan baju gamis. Walau minahwi misallatin, walaupun memasukkan memakai alat seumpama misallah. Misallah itu jarum gana. Au yasuruhu, atau menutup ia akan dia, ya kan? Menutup ia, ya kan? Akan dia, akan jaibal qamis kan? Akan si jaibal tadi. Menutup akan si tangan gamis tadi. Binahwi lihiyatihi, dengan seumpama janggut. Waduh, sepakainya janggut nang panjangnya. Nya kalau orang sepalih itu anu bawa panjangan janggut, kisahnya adalah siapa panjang janggut ilmunya banyak. Bahari wah ini siapa panjang rambut bungulnya banyak.
pembicara ini banyak musuh. Itu sudah memang, kalau sudah memang itu jangan jadi masalah. Apabila satu huruf pasti diperhatikan ulang. Satu huruf yang keluar diperhatikan ulang. Memang begitulah sudah, apalagi zaman sekarang, zaman iri dengki. Zaman sekarang zaman iri dengki. Setiap orang iri dengki, apapun dirinya nang dirinya itu selalu dianalisa. Awyadihi atau tangannya, bukan dengan apa? Janggut. Awyasuddu wasaqahu in kana auratuhu tabharu minhu firruku. Atau ia mengikat akan sempolannya, jika ada auratnya nampak di sempolan tadi, ya kan? Artinya sempolan itu dikuatakan sempolan, lamun watas pusat tabu. Ya kalau sempolan kada pes, ya kalau supaya kalau nah di sini Guru Simsadri Bahari berucap. Kalau sembahyang memakai selawar jangki saja. Selawar jangki itu kelihatan pusatnya, duduknya di bawah pusat. Si andakan pandengnya kan di bawah pusat selawar jangki itu. Ya lah, nang di bawahnya itu kan memakan ke sepatu. Selawar jangki itu kan gunol di bawahnya, sepatu terbuat ke dalam situ. Itu jangki kita. Lalu baju kaos pulang. Baju kaosnya pulang nang berlobang-lobang. Jadi tetap aja pusat kelihatan, terus baju kaosnya berlobang-lobang kayak kopiah jangang. Saya batulis pulang di belakang jalan neraka. Pas benar sudah. Pas sama sekali. Dasar termasuk ke jurang juga kehabisannya. Walhasil ini apabila berjalan itu mata bertutup aja wajah. Bertutup aja mata. Cuma sambil berrasa. Nah habis sudah dari situ dulu waktunya sampai sudah fikih. Penutup fikih, kisah si garbus memadahi si aloy, wah ini loe banyak hantu. Keluarnya malam, jadi nyawa jangan keluar malam, banyak hantu. Hantu itu ciri-cirinya udah si garbus lu ya. Pakaiannya kuning, bukan mahina Golkar, kada. Sifat lu percaya dalam garbus. Keduanya keluar malam, bininya sakit parut. Terpaksa keluar malam mencari tukang urut. Jauh-jauh ada kuning. Nah, ujar si Paloi, iya ujar garbus. Hantu, bapak jam si Paloi menukup pulang lontangan ke mata. Tapi kalau berrasa, berjalan terus batis. Hantu, bincul kepala sekali dibuka mata. Setum. Cacatnya kuning. Nah, wallahu a'lam. Apa pindah anak buing mata kok? وفي حديث أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر جيشا يخسف بهم بالبيداء فقلت يا رسول الله يكون فيهم المكره والأجير فقال يحشرون على نياتهم.
Di dalam hadis Rasulullah yang diriwayatkan Ummi Salamah radhiyallahu anha bahwa Rasulullah SAW bersabda, dia mengisahkan satu rombongan tentara, pasukan tentara. Tetapi tentara ini dimasukkan Allah Ta'ala ke semuanya ke dalam tanah. Tentara ini masuk ke dalam tanah berataan, artinya ditelan bumi. Andaknya di Baida. Baida itu adalah lapangan antara Makkah dan Madinah. Sampai di Baida, tentara ini semuanya masuk ke dalam tanah, ditalan oleh bumi. Lalu Ummi Salamah bini Nabi bertanya, ya Rasulullah, si bini menyambat, ya Rasulullah, kadang minta tak Kak Usuk kesenya guru usuk bini situ nyambat kakak kadang bisa belum karena mana akan panggil senyo bisa Kak Usuk napa deh ulun mengantuk guru saya jadi anak cari jalan dulu, jalan keluar. Lalu Nabi ini berucap, ya Rasulullah, maka tentara Islam untuk agama Islam niatnya berperang, kenapa jadi disiksa Allah begitu? Semua dari panglimanya sampai ke prajuritnya ditelan bumi di Baida. Baida itu sahraun baina Makkah wal Madinah. Yakunu fihim al-mukrah wal kafir. Ujar Ummi Salamah, padahal hai Rasulullah ada di sana orang yang dipaksa. Nah, ikam kalau sudah dipaksa tuh ingat kan? Corona dipaksa min tuh. Dipaksa. Wal ajiru, ada di situ orang nang ajir. Apa cerita? Nang mengambil upah. Ambil upah. Nggih. Artinya orang susah. Kenapa jadi umpat jua nang susahan ini lawan nang dipaksa ini termasuk jua dimakan bumi macam apa? Pahaman Ummi Salamah semestinya nang ditalan bumi itu nang salah. Nang kada salah jangan umpat. Ini nang salah umpat jua inggalam. Pahamlah. Pertama karena inya bersahabat dengan orang nang zalim. Satu. Nah, nang kedua dipandang mahsyar kena nang terpaksa dengan nang diupah itu selamat karena niatnya tidak ada untuk tapi niatnya adalah karena terpaksa dan karena diupah. Nah, itu jawaban Nabi. Ini kan masalah kita ini kan niat ya kalau. Tapi walaupun niatnya tadi bagus, karena awalnya orang jahat, umpat jua selismaan. Dokter mau obati orang selismaan, umpat jua dokternya Ismailan. Qala Umar radhiyallahu anhu sami'tu Rasulullah SAW yaqul innama yaqtatilul muqtatilun ala niyat. Hanya saja berperang orang yang berperang itu menurut niat masing-masing. Ya kan? Nah, itu Nabi mengutamakan masalah niat. Karena orang berperang itu kada sama niatnya. Ada yang niat hendak dapat ghanimah, harta rampasan. Ya kan? Ada yang hendak mendapat harta paiun. Harta ghanimah itu kan berperang menang. Nah, hak miliknya si orang kafir jadi hak milik
Islam. Kalau harta paiun itu inya menyerah. Si orang kafir itu menyerah, lu hartanya paiun ngarannya, bukan ghanimah. Perlu diketahui bahwa kebanyakan pemakan dan pakaian Rasulullah diambil dari harta ghanimah, karena harta ghanimah itu halal yang nomor satu. Halal yang nomor satu. Adapun halal yang nomor dua, harta yang diambil dari perburuan. Kalau orang baburu, tahu ya, kalau baburu itu halalnya nomor dua. Nang nomor tiga, semua usaha nang halal, nang lain dari ghanimah dan lain dari perburuan. Itu semua derajatnya satu, yaitu derajat halal ketiga, berdagang, bahuma, itu semua derajat halalnya itu nomor tiga. Nah, kenapa jadi derajat itu berderajat-derajat halal? Karena semua itu adalah nilai bagi harga ibadah dan nilai untuk menarangi hati. Apabila yang halal nomor satu, cepat tarangnya hati dan gana pahala ibadah orang itu. Itu jadi ada derajat halal. Qala alaihi salam, idza taqas saffan nazalatil malaikah taktubul khalqa ala maratibihim. Fulanun yuqatilu lid-dunya, fulanun yuqatilu hamiyatan, fulanun yuqatilu asabiyatan. Ala fala taqulu fulanun qutila fi sabilillah. Faman qatala litakuna kalimatullahi al-ulya fahuwa fi sabilillah. Rasulullah SAW bersabda, apabila bertemu dua saf kafir dan Islam, turun malaikat menulis akan makhluknya atas martabat masing-masing. Satu, si fulan berperang semata-mata karena dunia, seperti hendak dapat jabatan atau dapat penghargaan, atau hendak kepada inya itu jagal, jadi pejuang. Ada lagi satu yang berjuang itu niatannya hamiyatan karena emosi. Seperti kita membaca doa, saya di sini karena emosi, karena orang Islam dan Masjidil Aqsa yang menjadi kebanggaan kita udah dikuasai oleh Yahudi, bahkan dijadikan tempat untuk bermaksiat di dalamnya. Karena kasasarikan, kalau kita membaca doa saif di sini itu ngarannya membaca doa karena emosi, bukan karena agama. Emang kita ini berpandar atau berdiam antara itu aja. Antara itu aja. Orang berpandar, lawan berdiam antara dua. Ada yang berdiam karena bisu. Ada yang berpandar karena kegilaan. Berpandar terus. Artinya kada tentu bujur. Ada satu lagi yuqatilu asabiyatan. Inya berjuang itu karena memperjuangkan partainya. Asabiyah kalau sekarang partai. Asal mana asabiyah itu mengutamakan qabilah. Mengutamakan qabilah. Mengutamakan qabilah. Kalau Al-Zaid mengutamakan bubuhan Zaid saja. Nang Al-Umarnya kan enggak duit. Al-Umar mengutamakan Al-Umar pada menggadui Al-Zaid. Karena masing-masing asabiyah terjadilah perang antara Al-Umar dengan Al-Zaid. Gara-gara lebih baik alkohol, kada ada perang napa-napa, nya jadi obat gatal aja. Nah, itulah tujuannya al-ma'al, hendak beragak. Asobiyah tadi mengutamakan partai.
atau mengutamakan sistem keluarga, atau mengutamakan sistem benua. Kalau benuanya bersatu, kalau benua orang musuhnya, itu namanya asobiyah. Bukan fanatik, bukan. Fanatik itu agama. Kalau asobiyah itu nafsu. Jadi perbedaan itu ada. Tatkala sadar baru tahu, oh aku asobiyah. Ya kan? Ta'assub. Rasulullah bersabda, hanya saja binasanya Arab karena ta'assub. Itu hadis Nabi. Hanya saja binasa orang Arab karena sifat ta'assub. Artinya menunjulakan bubuhannya. Lamun lain pada bubuhannya karena mau menunjulakan lalu berperang. Jadi seumuran karena mau bersatu karena masing-masing hendak menunjulakan bubuhan. Kawin aja namun kada sebubuhan kada hakon. Daripada ta'assubnya itu Arab. Itu semua kada bagus. Jangan perhatikanlah. Jangan kamu mengata si anu itu berjuang untuk jalan Allah. Itu bohong. Barang siapa berjuang niatnya untuk Islam, maka itulah yang disebut sabilillah. Ya kan? Semata-mata untuk Islam saja. Hancur awaknya untuk Islam, kada jadi masalah. Habis duit untuk Islam, kada jadi masalah. Dicaci maki orang untuk Islam, kada masalah. Tapi kalau nang tadi dicaci maki orang karena benua dan keluarga, waduh, kibang balapok. Habis senjata dibawa. Perang benua. Jadi ta'assub itu penyakit dalam hati, ya kan? Emosi itu penyakit di hati, hubbud dunia penyakit di dalam hati. Nang bujur-bujur hati sehat, semata-mata agama Islam tetap jaya. Tetap jaya. Islam sifatnya menolong. Ya kan? Orang kafir sifatnya memeras. Jadi kalau bang memeras kepada orang, itu adalah pekerjaan orang kafir. Kalau bang itu memang menolong, itu namanya pekerjaan orang Islam. Lihat hasilnya aja, menolongi kah, menghabiskan duit orang kan? Situ aja kita menilai. Kalau usah banyak-banyak penilaian itu hasilnya aja apa? Wa an Jabir an Rasulillah SAW annahu qala yub'atsu kullu 'abdin 'ala ma mata 'alaih. Akan keluar dari kubur setiap seseorang menurut pekerjaan di waktu matinya. Menurut pekerjaan di waktu matinya. Kalau di waktu sebelum mati berzikir, dia keluar dari kubur berzikir. Kalau dia waktu meninggalnya bernyanyi, maka keluar dari kubur bernyanyi. Istilahnya nang ringkas dua aja. Kalau mati rahatan kebaikan, maka bangun dari kubur baik. Kalau mati di dalam kejahatan, bangunnya jahat. Kita kada tahu rahat
apa matinya. Oleh sebab itu takutkan kalau kita mati jahat. Stop, janganlah mengerjakan kejahatan. Nah, terutama kejahatan tadi terhadap Allah, kejahatan terhadap makhluk. Semuanya kembali dari kepada murabbi atau semua kembali ke situ. Murabbi mursyid kita Rasulullah, orangnya kalau sing matian cuma pindah. Rasul itu kata-katanya wafat. Iya kan? Sedangkan orang-orang mati syahid fisabilillah aja udah ahya, apalagi Rasulullah. Itu kias awlawiyah namanya. Nang kita harapkan ini mati husnul khatimah. Itu nang kita harapkan. Jadi lamun hendak husnul khatimah mati balik ngaran husnul khatimah. Jadi mati husnul nang mati nya husnul apa? Walinya mimpi itu Pak. Nang dikaji ka ilmunya ilmu nang manfaat. Kitabnya kitab nang manfaat. Lamunnya mati rahatan mengajin itu husnul khatimah. Lamun membaca kitab nang fardu kifayah sedangkan nang fardu ain belum tuntung mati salah matinya. Apalagi membaca kitab nang sunat-sunat saja. Nang wajib fardu ain kada dibaca mati rahatan nang sunatnya itu tertinggal nang fardu ain tadi sakit matinya. Jadi lahat mutalaah kitab nang fardu ain mati bagus. Mun lahat mutalaah nang harus saja ilmunya di mutalaah mati sakit tuh matinya. Apalagi ratan mengalamun begaru mikiratan si acil irus mati acil irus mengalamun kan acil irus kenapa unda kada dijodohkan acil irus sekali acil irus ini mengalamun juga kenapa unda kada dijodohkan dengan si palai sebab si palai dan pakai si halon acil irus uja acil irus loe singgahnya mau ke warung unda nak makan ke minum ke kada ulun je palai udah berjanji makan di rumah aja ulun bini ujar acil irus setia benarnya ulun bini lah medai kan mau lagi makan minum di warung unda di acil irus. Kenapa kadang-kadang nyaman artinya jadi makan di rumah mesti nyaman benar artinya jadi makan di rumah tuh nyaman pada yang di warung unda ujar si palai ulun nak pakai salentia hari dahulunya nang menukar hayam sepupu hari nang kedua sepupu pulang hari ini tadi sebalah pahaman acil irus sepupu pupu ayam kan ada kalau ayam pupunya itu kan anu batang pahanya kan bahja acil irus kenapa enggak ada dijodohkan nyawa lo ya kada dijodohkan nyawanya unda nyaman makan hari-hari ayam harus sepupu ayam hari ini sepupu nang apa hari ini sebelah pulang ayam artinya ada peningkatan tah jadi ujar si palai supaya pian jangan salah paham ulun jelaskan nang hari dahulunya itu sepupu sekali nang menukar ayam nang hari kedua sepupu 2 kali nang menukar ayam nang hari ketiga hari ini nang di sebelah rumah menukar ayam ulun mencium baunya aja nah kasihan orang miskin lah mendengar kabar baunya nang suwi-suwi kambing dimakannya hati dimakannya lang susah nih mendengar
Jangan makan kambing, mendengar suara kambing aja jarang. Artinya nang makan nyaman-nyaman ya diganang. Orang-orang nang jiran-jiran nang makan lawan Allah Ta'ala aja. Nah apa artinya? Bau yakin kada makan nasi wara. Saurang makan nasi gambut nang dimakan. Orang nasi nang hirang itu dimakan. Nang hirang itu nasi dimakan. Mun kadalan banyuna kalau kan nagok. Mun inya nasi ya bener nang intalo. Nah peneta ngajin dijuluk orang umpan munyun lah. Intalo karangga nasinya putih-putih. Sugih pak. Nang pondokan ini hendak jua pang. Hendak jua nasi nang putih itu tapi kada kawan nukan. Iwaknya pang ditakuni kawan apa makan kada. Sepondokan menjawab itu aja. Tadinya ayam ya pang kada. Mie cap borong. Kasihan pondokan. Pengajiannya paling tahun ini kamu kelambu buruk. Tahun dulu hancur lalu. Orang menuntut ilmu kan menuntut kelambu bang. Ya kalau kan ilmu nak dituntut soal kelambu barang aja. Ini kada bari hujan buruk kondisi buruk hujan. Kelambu basah atau hujan? Tahun keguling lawan bantal lawan tilang dijamur apa? Udan pada hujan mendadak pada permisi. Jar guru unda kita minta juga perai kepalahan. Orang sekolah kada nyamannya ya Allah. Takuni guru masdarna kada nyamannya sampai wayah ini mulai di mana ngaran itu apa halnya di Sungai Tuan kesini beli apa pian bersepeda mau betaksi kasihan jauhnya kemari seminggu 2 kali betaksi kasihan pulang balik mulai di mana tadi Sungai Tuan nang mulai di tiba-tiba pulang jauh lagi tiba-tiba bati-bati jauh lagi kasihan jauh-jauh untuk ilmu ya Allah. Mudahan niat kita bujur ya Allah. Sudah uyuh nang kayak ini na pinggang renyot mau ikut ya kalau pinggangnya renyot mau ikut. Nah dada pulang panas. Dada ini panas, lifarnya nih. Hanya misalnya kada ikhlas pulang, ya Allah dar qasirat dunia, wal akhirah di dunia uyuh, di akhirat luput pahalanya. Lamunnya ikhlas dibari Tuhan mati, ya kalau lamun dokter kada dapat nasihat dokter istirahat total. Itu aja, hanya supaya mati istirahat. Kalau dokter menyuruh istirahat, kita balas. Pian istirahat juga, jangan praktek. Mau kada? Hah? Nang kada mau, jangan ditangati orang majar. Pian sejam aja jangan majar. Nyawa praktek sejam juga. Mau lah. Malah anak setengah malam praktek. Umpama ya masing-masing lah. Cuma tadi kita kembali kepada tujuan asal tadi, yaitu yang disampaikan sekadar tangan kawa menjangkau, terutama kepada si pengusaha. Jangan menukar duit, menukar barang lebih pada duit yang ada. Dan jangan berserikat. Walaupun berserikat boleh, tapi sekarang orang berserikat jarang saya sekata.
Nang kebanyakannya sengketa. Oleh sebab itu lebih baik berusaha sendiri-sendiri aja. Jadi supaya jangan bersengketa lawan urang. Hendak selamat karena itu. Walaupun boleh masyarakat, nang kaya berutang tak boleh kagak? Boleh kagak? Cuma resikonya lamun mati mendadak nang ditagih orang siapa? Anak buah. Mana sudah kehilangan, mana ditagih orang pulang. Kedua sakitnya. Itu pangtah, jadi harus dipikirkan. Wala takunu kallan ala ahlika. Mun hadisnya linnas. Jadi siapa beribadah niatnya supaya wantar agama Islam, itu yang disebut sabilillah ngaranna. Nah, sabilillah inilah yang kita hendaknya sama-sama tulung betulung. Terutama yang aku sambat 5 pasukan hamba Allah ini hendaknya bersatu di dalam sabilillah. Pertama, dokter untuk menjaga kesehatan. 2, keamanan supaya jangan ada teror dan lain-lain di majelis itu. 3, pembangunan, yaitu bupati dan DPR, jalanan-jalanan menuju majelis itu diperluas dan dibagusi jalanannya, lampunya ditarangi, apa itu kabeh, pahamlah. Nah itu pembangunan. Limbah itu pulang nang nomor 4, pengusaha, yaitu ini cagarman duiti. Maklumlah nangaran majelis ini perlu lampu, artinya perlu bayar lampu bulanannya, perlu kabel mengabal listrik, perlu kabel-kabel mikrofon, perlu kabel kamera, yaitu pegawai-pegawainya yang semuanya itu perlu duit juga, makan minum berokok juga. Nah itu tikar menikar ini perlu pegawai juga nang mengurai, menggulung, nang menjamur, nang memberasihi. Nah itu inya makan minum berokok juga. Nah itu. Nah kemudian tukang make inya makan minum, inya bisi anak bini. Nah tukang apa pulang kamera bisi bini juga, inya bisi parut juga. Imam bisi bini bisi anak juga. Malahan si imam apabila beranak 10 nang keluar sekali keluar jarinya. Jadi anak 10. Si Bilal inya bisi parut juga. Nah, malahan kalau nambah kuliah nyaring makan tak banyak sedikit. Maaf lah si Bilal. Nah ini yang penting pengusaha yang mengusahakan dana-dana untuk mereka itu makan minum pakai. Ini gunanya orang pengusaha ini bahan untuk berusup akan datang berbicara mewakili pengusaha dan ulama. Sanggup kalau berusup? Terakhir sama sekali kan yang akan datang ini minggu akan datang dokter Hana. Selesai udah dokter disambung oleh Kapolres atau Kapolda masalah keamanan, disambung oleh Bupati atau Gubernur masalah pembangunan, karena disambung oleh misalnya hartawan itu masalah dana tadi. Perlunya berusaha dan gunanya hasil usaha untuk sabilillah. Kemudian ulama terakhir gunanya untuk sabilillah. Menuntut ilmu sampai alim untuk sabilillah. Nah itu siapa kena wakil-wakilnya tuh ada tuh yang berbicara. Contohnya sudah nama 5 pasukannya apabila sudah bersatu di dalam satu majelis, luar biasa majelis itu. Luar biasa majelis itu surga sudah. Lamun inya sekumpul 5, sekumpul itu sudah surga sudah. Nah itu tinggal lagi sekumpul ini dibersihkan daripada politik. Jangan ada di sekumpul orang takwa. Nah itu kalau hendak bujur-bujur Islam yang murni, yaitu harus jangan ada nang
parpol. Harus semuanya seperti tentara dan netral. Itu supaya murni agama melulu. Itu. Dan jangan ada mazhab lain dari Syafi'i sekumpul ini. Jadi supaya bujur-bujur murni. Kitab yang baca di sini, kitab yang bujur-bujur ahli sunnah wal jamaah dan fikih dengan tasawuf itu. Karena kalau berfikih kada bertasawuf, maka itu hukumnya zindik. Ya kan? Nah, kalau tasawuf aja kada berfikih, hukumnya fasik. Kalau fikihnya dibaca, tasawufnya dibaca, itu jadinya tahqiq, artinya bujur. Itulah yang jadi kita baca fikih dengan tasawuf supaya menjadi orang yang bujur. Nah, itu tinggal niat kita aja lagi, wajah wajhiya lillahi. Sama-sama beratan, bukan hukum madari mayang. Amunnya mati, niat kita bagus. Man mata wa huwa ala al-halal fa huwa syahihan. Siapa mungkin bainahuma, apabila memang ada kemauan Allah menolong. Wa fi hadisil Ahnaf an Abi Bakrah, idza taqa al-muslimani bi sayfayhima fal qatil wal maqtul fi an-nar. Qila ya Rasulullah, hadzal qatil wa ma balul maqtul? Qala li annahu arada qatl sahbihi. Apabila dua orang yang bersyahadat, misalnya guru usuk dan guru masdar. Guru masdar membawa parang, guru usuk bawa tumbak. Ada permasalahan dulu tak? Lantaran misalnya pawatasan tanah kah, lalu jadi pakalahian antara guru masdar dan guru usuk. Nah, lalu masing-masing membawa senjata, anak bakalahi. Sekalinya mati seikung, hidup seikung, dua-duanya masuk neraka. Ujar Nabi. Lalu ada yang bertakun, ya Rasulullah, kalau nang membunuh masuk neraka diterima oleh akal. Nang mati itu pak masuk neraka juga. Kenapa? Makanya mati. Ujar Nabi, inya hendak membunuh, tapi terdahulu orang. Jadi niatnya itu. Jadi kalau niat jahat ditulis jahat, kalau niat baik ditulis baik. Namun kita tahu di sini bangun mata kadawani berniat jahat. Aku hari ini hendak membuat baik aja. Kadawani aku buat jahat. Sebab kalau kena hari ini innalillahnya. Malam hari aku malam ini hendak berbuat baik aja. Karena takutan kalau kena malam ini jiunnya. Siang malam kada niat yang jahat. Dengan adanya hadis ini saja. Dan kada ada lagi cara hendak bakal kalahian. Wa fi hadis Abu Hurairah, man tazawwaja imra'atan ala sadaqin wa huwa la yanwi ada'u fa huwa zanin. Wa man iddana dainan wa huwa la yanwi qada'u fa huwa sariqun. Hadis Nabi riwayat Abu Hurairah, barang siapa kawin lawan bini-bini jujurannya berutang, niatannya kada hendak bayar, matinya rajin orang nang nikahkan orang kawin kan minta Umar, aku nikahkan akan dikau dengan si kenapa tadi yang kesahan itu dengan si Aloh Jawiyah, wali bapaknya si Bakar udah berwakil kepada aku dengan maharnya 500.000 tunai. Ada tunainya kan? Nah sikungnya minta pulang. Durrahman, aku nikahkan akan dikau dengan Aloh Gana, wali bapaknya Anang Alus udah berwakil kepada aku dengan maharnya 500 rupiah berutang.
Apabila niatnya tadi kada bayar mahar, selama inya berkumpul bininya hukumnya zina. Anaknya semua anak kampung. Barang siapa berutang akan satu utang, niatnya kada hendak bayar. Ada juga lah berutang niatnya kada hendak bayar, ya nang berbuka-buka dah. Menyandak sampai waktu orang menagih berbuka-buka. Memang kada hendak bayar. Niatnya kada hendak bayar, maka seumuran inya itu hukumnya maling. Qala sallallahu man tatayyaba lillahi ta'ala ja'a yaumal qiyamah wa rihu atyabu minal masjid. Wa man tatayyaba li ghairillah ja'a yaumal qiyamah wa rihu antal minal jifah. Barang siapa berharum-harum minyak harum misalnya, niatnya semata-mata karena Allah, niscaya hari kiamat kena harum daripada minyak kasturi, bukan gata kasturi. Barang siapa berminyak harum karena bagak atau supaya si galok menulih lah, kan banyak sudah di cis lewat babinian kan mencium kalau nah jangan tamun bini bilang cis lewat di hadapan pondokan. Nah apabila bukan karena Allah berminyak harum, maka kena hari kiamat baunya lebih busuk daripada bangkai manusia. Sama dia berminyak harum niatnya aja lagi. Nah ini masalah niat tadi bagus dengan kada bagus, kan hasilnya nih jangan bagus lawan kada bagus. Kemudian wa amal asar, adapun dalil niat masalah perkataan sahabat. Jadi sudah habis Quran, sudah habis hadis, kembali kepada perkataan sahabat. Allah Subhanahu wa taala alam al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah wal mu'afata ad-da'imah fid din wad dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka al-ikhlas fi talabil 'ilmi wa fi nashrihi wa fi jami'i at-ta'at. Allahumma astur 'uyuba mu'allimi 'anna wa la tadhhab barakatihim 'anna. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ما شاء الله لا قوة إلا بالله.